Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, saya kembali ke Pak Wali. Pak Wali, jika dilihat dari kebijakan yang akan Anda terapkan ini, apakah sudah lihat konsekuensi jangka panjangnya, apakah akan kemudian jadi kontraproduktif kepada para ASN untuk melayani publik nantinya, kemudian juga terkait jam kerja mereka menjadi sangat panjang, bisa 12 jam seperti itu Pak R. Baik, saya pikir tidak ada kaitan dengan kontraproduktif karena memang sholat subuh di rumah dengan sholat subuh yang kami selenggarakan waktunya sama. Lalu kami juga sudah berkomunikasi dengan Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Bapak Andre Rosiade, karena saya selaku wali kota juga pimpinan partai di Bukit Tinggi Gerindra. Partai kami mendukung kegiatan ini karena memang program-program ini memang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh di tengah masyarakat. Baik, Pak Wali, tapi ada perbedaan ketika kita sholat subuh di rumah dengan sholat subuh berjamaah di tempat yang telah ditentukan, yaitu ada jarak tempuh yang juga memakan waktu, Pak. Bukit Tinggi ini indah dan kecil, Bu. Jadi luasannya cuma 25 km dan kami padat sekali. Jadi kota ini bisa dijangkau dengan jalan kaki. Kalau pakai kendaraan ini cepat sekali dekat. Jadi sebelum saya juga menyayangkan komentar dari Komisi 2 Bapak Lukman Hakim bahwa wali kota Bukit Tinggi harus dibina dulu. Jadi kami menyayangkan statement ini karena sebelum mengeluarkannya baiknya berdiskusi dengan kami ya, kondisi masyarakatnya dan lihat luasan kota kami yang ada di Bukit Tinggi ini. Baik, Pak Trubus, silakan komentar Anda. Iya, menurut saya kalau ini kebijakan mau diterapkan tentu harus disosialisasikan dulu kepada masyarakat ya, dalam hal ini kepada ASN khususnya, agar tidak nantinya karena dibuat aturan berarti kan ada larangan dan sanksi itu nantinya gitu. Itu yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, tentu itu harus dikonsultasikan dengan Kemendagri dalam ini ya kan, karena bagaimana juga di dalam Undang-Undang 23 itu pemerintahan daerah di situ bagian dari kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah itu harus konsultasikan setidaknya gitu. Yang ketiga menurut saya yang penting adalah bagaimana kemudian kebijakan itu tidak merugikan masyarakat pada umumnya gitu, karena bagaimanapun juga saya katakan tadi bahwa fungsi itu adalah fungsi layanan. Jadi gitu. Mungkin harus diuji cobakan dulu ya Pak ya sebelum diundangkan gitu. Iya, menurut saya harus diujikan dulu dan harus dilakukan satu kajian tersendiri. Artinya di situ kemudian nanti bagaimana komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan sholat subuh bersama itu tidak menjadi sifatnya kontraproduktif dengan kondisi yang ada gitu loh. Karena memang kebijakan ini kan sifatnya lebih bersifat politis gitu kan, sehingga bersifat politis juga masyarakat harus diberi pemahaman yang utuh gitu. Iya, Mbak, menurut saya itu. Baik, silakan Pak Wali, Anda jawab. Jadi menurut kami memang kegiatan subuh berjamaah ini diawali dengan himbauan. Jadi yang kita lakukan dalam pidato pertama itu baru bersifat himbauan dan respon dari seluruh ASN positif, bagus. Jadi dalam pandangan dari sudut regulasi, kami juga melihat ada beberapa provinsi seperti Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Banten, ini sudah melakukan hal yang sama lebih dulu dan itu aman-aman saja. Saya rasa Bukit Tinggi memiliki nilai yang sama dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat kami, sama dengan halnya provinsi yang sudah lebih dahulu menerapkan surat edaran atau aman-aman saja. Jadi tidak ada masalah buat masyarakat kami. Baik, Pak Trubus. Nanti kita terlalu memisahkan kegiatan agama dengan kegiatan pemerintahan. Saya pikir tidak ada calon kepala daerah yang akan terpilih kalau memiliki cara berpikir seperti ini di Kota Bukit Tinggi. Ini saya bicara untuk Kota Bukit Tinggi. Ketika isu ini dibawa untuk nasional, ini pasti ini jadi masalah. Tapi kalau di Bukit Tinggi justru ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kami. Begitu Pak. Terima kasih. Baik Pak Trubus, silakan. Menurut saya karena ini sifatnya bersifat lokal ya, lokal Bukit Tinggi, memang istilahnya persetujuan daripada masyarakat itu sendiri yang
yang menentukan ya gitu. Jadi menurut saya memang ini supaya efektif lah menurut saya Pak Wali Kota ya. Jadi kebijakan ini saya yakin itu akan didukung oleh masyarakat, manakala kemudian masyarakat melihat ini banyak keuntungan atau manfaatnya gitu. Jadi kalau itu manfaatnya banyak, tentu masyarakat akan mendukung dan memberikan satu support. Nah, tetapi nanti akan menjadi masalah kemudian kalau di kemudian hari masyarakat itu merasa ini hal yang sifatnya diskriminatif gitu. Jadi menurut saya ini juga harus dijaga. Tetapi sekali lagi apa yang disampaikan Pak Wali Kota sudah dilakukan himbauan dan sosialisasi sejajarnya. Nah, saya harap nanti ada edukasi yang sifatnya bertahap lah, jangan langsung ujuk-ujuk gitu, langsung tiba-tiba diterapkan sehingga nanti seolah-olah yang muncul adalah sanksi gitu, Mbak. Jadi ini yang berbahaya kan sanksinya itu, yang seolah-olah bahwa akan berdampak kepada individu-individu yang kebetulan tidak loyal atau tidak patuh mematuhi sholat subuh berjamaah itu, Mbak. Baik, Pak Wali, Anda berencana untuk menguji cobakan dulu, kemudian sekaligus menilai kinerja ASN? Ya, jika hal itu diterapkan? Baik. Untuk Jumat ini kita sudah jalan, insya Allah Jumat Minggu ini. Jadi kita berharap memang di sini kita bisa menilai apakah kebutuhan sholat subuh berjamaah ini lalu diteruskan dengan program kajian untuk mengisi penguatan akidah bagi seluruh ASN Muslim laki-laki khusus Kota Bukit Tinggi. Ini saya pikir ini sangat berdampak baik terhadap dari ASN itu sendiri terhadap tinggi dengan kalau sejauh ini apa sudah ada berpengaruh mungkin ketika harusnya sholat Jumat ASN baru bubar 11:30, ini jam 11 sudah pada hilang dari pos gitu, Pak? Saya rasa dengan kegiatan ini harapan kami ya goalnya dari enak baik menghilangkan juga di pandemi ini. Bayangkan pagi subuh ASN sudah keluar dari rumah masing-masing dan ini sebuah berita positif bagi pelaku usaha kecil di daerah kami. Jadi di sekitar masjid yang akan kita lakukan kegiatan subuh berjamaah. Berarti akan ada kerumunan juga di sana dong, Pak ya? Kerumunan tidak, tetap kita menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat sekali. Jadi kita membagi dengan beberapa masjid sehingga nanti kita bisa mengawasi setiap orangnya. Itu. Ada Ibu bayangkan ada 900 orang nanti yang akan membeli sarapan di sekitaran di Kota Bukit Tinggi yang tadinya pagi itu masih di rumah. Jadi perputaran ekonomi mulai dari awal pagi setelah subuh ini yang kita juga harapkan yang di saat ini kota kami sebagai kota pariwisata sangat berdampak negatif dengan adanya pandemi COVID. Ini salah satu jalan juga buat kami untuk mengembalikan pemulihan ekonomi UKM. Baik, apapun nanti aturan yang akan diterapkan oleh Wali Kota Bukit Tinggi, kita harapkan tidak menjadi kontraproduktif terhadap kinerja ASN melayani masyarakat. Terima kasih Pak Wali Kota, terima kasih Pak Trubus telah bergabung bersama kami di iNews Sore.